Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raendra Arjun Dermawan dengan NIM 5041849, Prodi Manajemen Keuangan Syariah. Di sini saya akan sedikit membawakan materi tentang KSR untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Langsung saja ke materi. Yang pertama ini adalah banyaknya pendukung KSR yang memisahkan KSR dari sumbangan sosial dan perbuatan baik atau kedermawanan, seperti misalnya yang dilakukan oleh Habitat for Humanity atau Ronald M. House. Ini mengisyaratkan adanya kemungkinan KSR berawal dari kegiatan-kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dengan sisikan sebagian keuntungan. Pada hakikatnya, sumbangan sosial tetap menjadi salah satu bagian kecil dari KSR. Kepedulian kepada masyarakat sekitar atau relasi komunitas secara singkat dapat dipahami sebagaimana peningkatan partisipasi dan posisi organisasi di dalam sebuah komunitas melalui berbagai upaya kemaslahatan bersama bagi organisasi dan komunitas. Menurut Saidi dan Abdin, sebuah perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis, melainkan juga terhadap tanggung jawab legal, etis, dan filantropis. Yang pertama itu adalah tanggung jawab ekonomis, yakni di mana make a profit. Make a profit ini di sini motif perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba merupakan fondasi utama perusahaan sehingga merujuk pada nilai tambah ekonomi sebagai persyaratan agar perusahaan dapat terus hidup dan berkelanjutan dan berkembang. Kedua ini adalah tanggung jawab legal, yaitu obey the law. Dalam proses pencarian laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang ditetapkan pemerintah. Tanggung jawab yang ketiga ini ada etis, ethical. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik dan benar, adil. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Yang keempat, adanya tanggung jawab filantropis, be a good citizen. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat pada hukum, dan berlaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungannya. Dari keempat klarifikasi tersebut, terlihat jelas bahwa KSR bukan hanya sekedar kegiatan amal atau pemberian sumbangan sosial. KSR mengharuskan perusahaan untuk mengambil kebijakan-kebijakan internal yang diperhitungkan secara tepat dalam memutuskan kebijakan internal, dalam memutuskan perilaku dan lingkungan sekitarnya. Membicarakan definisi KSR sebagai suatu kepedulian terhadap organisasi bisnis untuk bertindak secara mereka sendiri dalam melayani kepentingan organisasi dan kepentingan publik eksternal. Menekankan bahwa KSR merupakan pendekatan di mana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis dan interaksi mereka dengan para pemangku kepentingan berdasarkan prinsip sukarela dan kemitraan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk membuat kepentingan pemegang saham yang merupakan salah satu pemangku kepentingan internal. KSR harus dilihat satu kesatuan yang menjadi kepedulian perusahaan dengan dasar 3 prinsip, yakni pertama yaitu profit. Perusahaan tetap berorientasi untuk mencari keuntungan ekonomi yang memungkinkan untuk terus beroperasi dan berkembang. Yang kedua, people. Perusahaan harus memiliki kepedulian terhadap kesejahteraan manusia. Beberapa perusahaan mengembangkan program KSR seperti pemberian beasiswa bagi pelajar sekitar perusahaan, mendirikan sarana pendidikan dan kesehatan, penguatan kapasitas ekonomi lokal. Bahkan ada beberapa perusahaan yang merancang berbagai skema perlindungan sosial bagi warga setempat. Planet. Yang tiganya ada planet. Perusahaan harus memiliki peduli terhadap lingkungan hidup dan kelangsungan keragaman hayati. Beberapa KSR juga memang telah berpihak pada prinsip ini, umumnya berupa penghijauan, penyediaan air bersih, keperbaikan pemukiman, pengembangan pariwisata baik. Itu saja presentasi dari saya.
Saya ucapkan terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.